Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan hari ini semuanya kondisinya sehat ya. Minggu lalu kita sudah ada sesi asinkronus, jadi minggu ini saya akan usahakan untuk kita ada sesi sinkronus ya. Untuk materinya kita akan melanjutkan dari materi berikutnya ya terkait dengan payment gateway. Tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan penggunaan fintech untuk orang pribadi maupun UMKM? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Kalau belum ada, saya akan coba untuk share terlebih dahulu. Oke, baik, sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Oke. Ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan payment gateway di Indonesia atau seperti apa sih bentuk payment gateway yang terjadi yang ada di Indonesia ya, khususnya terkait dengan sistem pembayaran digital yang ada di perekonomian kita saat ini. Nah, yang pertama di sini kalau kita bisa lihat nah, sejarahnya seperti apa gitu ya untuk payment gateway di Indonesia. Dari kondisi yang didapatkan ya ada data dari Bank Dunia tahun 2017 ya di mana ada pertumbuhan yang sangat pesat ya terkait dengan kepemilikan akun bank ya khususnya untuk penggunaan kredit card gitu ya di negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Ini negara-negara Asia yang dijadikan benchmark. Pertumbuhan akunnya makin banyak gitu. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia pertumbuhan akunnya lumayan 36%, pertumbuhan kredit card-nya 2%. Ya. Apakah ini sebuah indikasi yang baik atau tidak? Nah, ini menunjukkan bahwa perekonomian kita sudah mengalami perkembangan yang cukup besar terkait dengan kepemilikan perbankan. Salah satunya adalah penggunaan kartu kredit. Akan tetapi, nilai 2% tersebut dirasa masih kurang. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri dan juga bekerja sama dengan UMKM di Indonesia mengadakan pelatihan yang melalui Google Academy bagaimana UMKM bisa berkembang dengan konsep digital gitu ya dan juga mereka bisa terus bertumbuh dengan kondisi perekonomian yang ada, terus kemudian mereka bisa survive dengan kondisi dunia digital saat ini, mereka mengadakan pelatihan dan juga melakukan perkembangan sampai pada saat sekarang ini sudah mengalami perkembangan yang relatif sangat pesat. Lalu seperti apakah sih bentuk model pembayaran yang ada di Indonesia untuk saat ini? Kalau kita amati di sini, pembayaran kita kurang lebih sama seperti mekanisme di global ya. Konsumen itu akan bertemu langsung dengan merchant bisnis. Kemudian setiap transaksi yang terjadi melalui digital payment itu tersimpan dan terakuisisi melalui penggunaan data internet, di mana transaksi tersebut akan tercatat otomatis melalui prosesor yang dimiliki oleh banks dan juga merchant-nya yang saling bekerja sama dengan data yang diambil dari credit card network dan juga bank melakukan sinkronisasi data terkait dengan merchant bisnis, pengguna credit card, dan akhirnya menerbitkan bentuk pembayaran digital yang dilakukan oleh konsumen tersebut. Nah, skema seperti ini dinamakan credit card payment transactions. Karena ini yang relatif berkembang saat ini dan juga banyak digunakan oleh masyarakat. Seperti apa sih bentuk yang sederhananya? Nah, kalau ini pasti familiar sekali ya, penggunaan Tokopedia, misalkan seperti itu. Ini ada bentuk pembayaran dalam bentuk perbankan ya, bisa melalui transfer bank, kemudian virtual account,
maupun kartu kredit dan juga retailnya. Jadi saya tidak membahas rincian banknya, tetapi model pembayarannya ya, ada yang bentuk langsung ke bank, kemudian ada yang cash, ada yang virtual account, ada juga retailer, dan juga ada kartu kredit. Secara lebih luas, ini ada berbagai macam contoh ya. Jadi nggak cuma menggunakan yang mungkin yang kalau kalian lihat itu ada di tengah-tengah yang sering kalian pakai, misalkan OVO. Kemudian yang lain-lain juga mungkin jarang ya. Ada yang kayak Kartuku, Moka juga sering banget dipakai, tapi mungkin kurang menarik atau kurang banyak digunakan dibandingkan dengan OVO, FirstPay, Aino, dan Kudo maupun GoPay gitu. Tapi ini adalah semua bentuk-bentuk payment gateway yang ada di Indonesia dan sampai saat ini masih berkembang dengan baik. Nah, lalu bagaimana sih peranannya untuk mendukung yang namanya digital economy atau ekonomi digital? Kalau kita lihat dari perkembangannya dari 2014 ke 2016 sampai ke 2020, transaksi e-commerce yang dicatat oleh pemerintah nilainya melejit sekali. Ya. Hampir berapa kali lipat kalau kita bisa lihat, 7 kali lipat dari 2014 sampai 2020. Nah, kondisi ini dibuat secara detail. Paling banyak sumbangsihnya itu dari transaksi e-commerce, bukan dari traveling dan juga yang lain-lain atau iklan, tapi justru dari e-commerce. Sehingga mau tidak mau e-commerce ini menduduki peringkat yang paling tinggi di dalam penggunaan digital payment. Ini data yang disupport dari Google dan Temasek tahun 2016 ya. Itu baru 2016. Ketika 2020 melejit, maka pengguna e-commerce juga akan makin tinggi lagi. Saking mudahnya gitu ya, kita bisa melakukan jenis transaksi atau perikatan transaksi itu cukup dengan chat saja dan juga langsung membalas dengan bukti transaksi yang langsung. Ini sebagai contoh gitu ya. Ada yang menggunakan Instagram seperti ini. Jadi cukup langsung ditransfer aja, nanti sistem trust-nya bekerja dengan baik sehingga barang akan dikirimkan mau besok, mau lusa atau pakai Gojek gitu ya. Yang penting sudah ditransfer, deal. Artinya transaksi sudah terjadi sehingga masyarakat bisa percaya antara yang beli customer dengan penjualnya, dan juga mereka langsung melakukan transaksi online ya melalui chat tersebut dan mereka sudah siap melakukan pembayaran gitu. Jadi tidak harus ada toko secara fisik maupun toko yang tercatat di Tokopedia, cukup pakai Instagram juga bisa. Ini prosesnya yang lebih mudah sekali sekarang ini. Cukup melalui chat. Ya. Ada juga yang pakai seperti ini ya. Jadi modelnya macam-macam. Ada ya store-nya misalkan, oh nggak ada store-nya nih, kita cuma di Instagram, boleh aja. Jadi sangat mudah dan sangat banyak model-model yang bisa dilakukan untuk terkait dengan transaksi saat ini. Nah ini salah satu bentuk ya toko online. Jadi kalau kita dengan nama toko online, otomatis tidak ada bentuk fisiknya. Ya. Jadi tokonya itu ya toko dunia maya saja. Nah, di sini jenis barangnya bisa kita masukkan. Jadi bisa di-upload ya, barang yang kita jual apa, spesifikasinya, harganya ya, foto-fotonya termasuk dengan fitur-fiturnya misalnya konfirmasi pembayaran seperti apa. Kalau kita mau membuat penjualan gitu ya, transaksinya seperti apa. Nah, itu bisa dibuat dalam satu website tertentu di mana itu tidak harus memiliki sebuah toko secara fisik. Lalu bagaimana dengan kondisi yang ada di Indonesia untuk payment gateway saat ini? Nah, untuk payment gateway saat ini, kalau kita perkembangkan, mungkin ada yang kurang familiar, tapi ini sebenarnya sudah banyak dipakai di jalan raya, khususnya di jalan tol, yaitu Aino. Aino ini biasanya digunakan untuk pembayaran terkait dengan transaksi di jalan. Apakah itu parkir meter, pembayaran untuk di jalan tol gitu ya. Dan ini mirip seperti jasa marga yang dia menggunakan payment solutions, bisa pakai kartu apapun namanya micro payment, tapi dia dipakai untuk transaksi di jalan raya. Oke. Ada juga bentuk cashless. Ini sering kalian lihat juga kalau ada di mall ya, di pusat perbelanjaan, tapi biasanya toko-toko yang menengah ke bawah. Jadi yang bukan penjualan dalam jumlah besar ya. Dari 50.000, 100.000 bisa pakainya namanya secure payment cashless. Ada juga pakai Midtrans. Midtrans ini biasanya terkait dengan pembelanjaan online menggunakan toko online. Dulu Tokopedia pakai, tapi sekarang sudah berkembang, jadi bisa berdiri sendiri kok di sini. Selain itu ada juga, ini cukup terkenal juga, Doku. Ya, awalnya dulu ramai juga, tapi sekarang mungkin sudah agak menurun karena lebih fleksibel menggunakan
OVO, GoPay gitu ya, lebih gampang sekali dan lebih banyak penyebarannya untuk saat ini. Sendit juga sama, itu push to payment ya, jadi dia terkait dengan transaksi antara customer, tapi biasanya mereka saling tukar token untuk model pembayarannya dan skalanya besar. Nah, biasanya dilakukan oleh perusahaan atau jenis industri tertentu. Bisa juga yang untuk bayar bill namanya sepulsa ya. Tapi sekarang sudah banyak ya, Tokopedia juga sudah mulai masuk ya model pembayaran bill payment untuk air, listrik, pajak bumi dan bangunan itu sudah bisa semuanya. Lalu seperti apa sih konsep kerja bisnis yang dia bekerja menggunakan payment gateway gitu ya. Kita ambil contoh kasus yang cukup menarik atau yang paling besar dan lumayan atraktif adalah Zalora. Zalora awalnya itu melakukan penjualan e-commerce ya. Di tahun 2012 dia fokus kepada penjualan apa ya waktu itu jenisnya semacam fashion gitu ya. Tapi dia hanya model e-commerce. Jadi hanya e-commerce, tidak toko fisiknya. Kemudian dia mulai masuk pasar Asia Tenggara. Nah, dengan masuknya pembayaran digital atau payment gateway gitu kan, Zalora bisa makin menyebar kemana-mana tanpa dia harus sewa tempat gitu ya. Yang penting ada bank transfers dan bahkan bisa cash on delivery ya. Kalau dia punya satuan mata uang yang ada di negara tersebut ya, dia bisa dan langsung dikirim tepat waktu. Bahkan sekarang lintas negara pun bisa dia menggunakan FastPay atau FinPlay gitu ya. Kemudian dia langsung ditukar ya dengan kurs mata uang asingnya dan dia bisa melakukan operasi. Ini dalam waktu 10 tahun saja Zalora sudah sangat berkembang luar biasa ya. Padahal awalnya dia itu ambil spesialisasi untuk fashion, tapi sekarang udah mulai banyak berkembang. Nggak cuma fashion, tapi dia juga terkait dengan pernak-pernik yang lebih luas daripada fashion. Dan mungkin nanti kalau mencukupi, dia akan membuka pangsa pasar yang lebih besar daripada fashion. Itu salah satu contoh ya dari Zalora. Di sisi lain ada juga yang terkait dengan investasi, yaitu Investri. Ini juga sama. Tadinya dia berfokus kepada lending system saja atau pembiayaan, peminjaman. Tapi makin ke sini ternyata borrower itu merasa bahwa installmentnya cukup mudah kok dan interest rate-nya juga affordable ya, gampang dan lebih terjangkau. Sehingga Investri itu menjadi icon. Investri ini tiba-tiba dia bisa dilakukan menjadi platform investasi. Oleh karena itu yang tadinya digunakan untuk lending sector sekarang sudah menjadi investment sector. Dan bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu ke depan Investri ini menjadi salah satu alternatif untuk konsumen bisa melakukan investasi. Jadi bukan cuma sebagai tempat peminjaman, baik individual ataupun small business, tapi dia lebih luas lagi, bisa untuk melakukan investasi. Nah, aturannya di Indonesia seperti apa kalau kita mau pelajari lebih lanjut gitu ya? Apakah sudah aman? Apakah sudah terjangkau? Apakah sudah ada proteksi untuk konsumen gitu ya? Di Indonesia dari mulai tahun 2014 itu sudah ada kebijakan, tetapi kebijakan ini belum sifatnya mengikat ya, mengenai National Cashless Society Movement. Jadi sudah mulai digerakkan untuk kita melakukan transaksi yang sifatnya cashless. Sudah mulai go digital. Nah, itu diawali dari mana? Dari POJK tahun 2016 ya, POJK nomor 77 di mana ada P2P lending ya. Jadi ada peminjaman yang sifatnya online. Pinjol itu muncul di tahun 2016. Dan regulasi tersebut itu diawasi oleh Bank Indonesia ya dan juga harus menggunakan payment gateway. Regulasi tersebut ya dilengkapi lagi oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017. Jadi setahun kemudian direvisi dengan nama yang namanya Financial Technology atau Fintech Company. Jadi perusahaan-perusahaan yang berbasis atau boleh menyebutkan dirinya bernama Fintech itu dimulai dari 2017. Setelah itu perkembangannya semakin cepat, mulai muncul e-money. E-money sebetulnya bukan hal yang baru ya, karena 10 tahun sebelumnya di tahun 2009 itu memang sudah ada penggunaan e-money tapi kurang familiar ya. Dulu kan hanya digunakan untuk transaksi misalkan bayar tol, bayar parkir gitu ya.
penggunanya kurang luas ya untuk naik kereta gitu. Nah, sekarang makin ke sini dari mulai 2018 sudah dilakukan penerbitan isu baru oleh Bank Indonesia dan juga ada regulasi-regulasi yang diamandemen, penggunaan cashless atau penggunaan e-money atau uang elektronik itu menjadi lebih beragam. Sampai pada saat ini ya, setelah berkembang cukup lama, maka otomatis penggunaan dari e-money juga makin meningkat ya, mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Lalu kalau kita berbicara, jadi ke depannya bagaimana? Apakah pembayaran kita semuanya akan menuju ke digital gitu ya, ataukah semuanya kembali lagi seperti dulu ya, full dengan cash atau akan muncul kombinasi? Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan, kita bisa jawab gitu ya. Dari marketplace yang ada ya untuk lending, untuk peminjaman, kita bisa lihat ya, sampai tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Ya. Di sini adalah P2P lending, artinya yang melakukan transaksi peminjaman online, nilainya meningkat. Ya. Jadi kalau kita ada pertanyaan seperti apakah masa depan gitu untuk digital payment, ya pasti akan semakin membaik. Ya. Karena kalau kita lihat dari jumlah transaksi digital yang terjadi semakin meningkat. Grafiknya ini bukan stabil atau bukan menurun, tapi justru sebaliknya makin meningkat. Oleh karena itu, kalau kita melakukan evaluasi lebih dalam bahwa kondisi yang ada di Indonesia ini mencukupi atau tidak, sekalipun ada pandemi gitu ya, kita melihat bahwa ternyata pertumbuhannya justru malah berbeda. Pertumbuhannya justru makin meningkat. Karena dengan pembatasan sosial yang ada, membuat masyarakat makin banyak melakukan transaksi digital untuk mengurangi mobilitas, mengurangi frekuensi bertemu dengan komunitas-komunitas tertentu, bahkan mengurangi mobilisasi di jalan gitu ya. Mau tidak mau mereka harus melakukan transaksi secara digital. Tuh. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan atau apa yang bisa kita jamin untuk melakukan payment gateway saat ini? Nah, ada 3 komponen yang mendasari perkembangan atau pertumbuhan payment gateway di Indonesia. Yang pertama adalah akselerasi ekonomi digital. Ya. Jadi kalau kita mendengar yang namanya new economy gitu atau ekonomi digital, itu memang sudah kita hadapi saat ini. Itu berkembang dan kemudian bisnis modelnya meningkat, experience-nya bertambah gitu ya. Jadi itu adalah salah satu kunci bagaimana digital economy bisa meningkat. Yang kedua adalah dari pihak perbankan juga melakukan perkembangan, terus melakukan upgrade diri, di mana mereka ada pengembangan melalui merchant-nya, operasionalnya, bahkan merubah yang namanya digital landscape, ya. Pola pembayaran, sistem perbankan, dan juga penggunaan bandwidth terkait dengan transaksi perbankan itu makin meningkat. Dan yang terakhir adalah mereka membuat payment gateway yang sifatnya unique purpose. Jadi setiap model pembayaran itu dibuat spesifikasi tertentu. Mau tidak mau, ketika kita mau masuk ke small business gitu ya, itu bisa menunjukkan perubahan-perubahan khusus bahwa oh ternyata kita bisa melakukan itu, kemudian kita bisa melakukan perubahan atau fragmentasi konsep operasional bisnis sehingga mau tidak mau digital payment sudah terjadi di perbankan, di konsumen, dan akhirnya terus bertumbuh sampai saat ini. Itu semua adalah beberapa komponen yang bisa kita realisasikan atau kita bisa perbandingkan untuk melihat perkembangan ekonomi digital saat ini. Dan yang pasti pertumbuhan mengenai digital payment gateway itu sudah menjadi realita dan sudah dihadapi di depan mata untuk saat ini. Baik, itu yang perlu saya sampaikan mengenai materi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan materi kita hari ini? Digital payment atau payment gateway. Silakan kalau ada, boleh. Izin tanya Pak Bayu. Ya, silakan Arvin. Pak, mengenai digital payment, Pak. Apakah ada kabar Pak dari pemerintah terkait dengan masyarakat yang notabene lahir di bawah tahun 70-an itu
ada cara untuk mengerti digital payment, Pak. Jadi apakah ada langkah dari pemerintah untuk para generasi dulu itu dibina untuk mengerti digital payment, Pak? Generasi yang dulu. Jadi kan mungkin kalau generasi milenial kan mungkin udah nggak asing ya pada dengan digital payment, Pak. Mm-mm. Apakah ada gerakan dari pemerintah untuk menyadarkan generasi mungkin yang dulu untuk sadar akan digital payment, Pak? Maksudnya kan Oke. ada kakek nenek-nenek mungkin pada bingung ya, Pak. Coba. Oke, baik. Saya paham sih pertanyaannya. Jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah rentang usia. Rentang usia itu memang sudah menjadi salah satu problem dari pemerintah. Bahkan kalau itu sebenarnya di pertemuan berikutnya sih nanti ada grafiknya bahwa rentang usia masyarakat di Indonesia ya, usia produktif khususnya itu paling banyak itu di usia 25 sampai 34. Jadi itu adalah sasaran dari teknologi digital saat ini atau financial technology saat ini. Nah, mereka akan terus bertumbuh selama sampai tahun 2030 prediksinya itu akan terus bertumbuh di rentang usia kerja tersebut. Rentang usia yang lebih muda dan lebih tua itu mengalami pertumbuhan juga tetapi nggak banyak. Oleh karena itu, yang pertama sasaran dari teknologi finansial saat ini pasti di usia kerja, ya, seperti kalian semua. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mereka yang ada di usia muda rentangnya. Itu prioritas yang kedua. Yang prioritas terakhir adalah mereka yang ada di usia di atas usia kerja, ya, yang sudah termasuk lansia. Ya. Kenapa tuh di prioritas terakhir? Karena memang ada yang kondisi tertentu yang menyatakan bahwa mereka itu agak sulit ya kalau harus dipaksakan menggunakan teknologi gitu. Jadi cara sederhananya seperti ini. Kalau kalian punya handphone baru gitu ya, handphone baru jenis terbaru gitu, keluaran terbaru. Terus kalian punya adik sama punya orang tua gitu. Kalian ajari orang tua, nggak usah ajarin adiknya gitu. Dalam waktu 2 hari aja lebih cepat siapa yang lebih paham, pasti adiknya gitu kan. Karena generasi sekarang, generasi yang terbaru ya, bukan milenial lagi, justru generasi internet sekarang, tanpa mereka mendapatkan pelatihan tertentu, memang semuanya sudah berbasis teknologi, mereka bisa paham dan mereka bisa menguasai secara otomatis. Nah, itu tidak bisa dijelaskan secara penelitian itu sudah terbukti, tapi kenapa begitu? Nah, itu agak panjang ya ceritanya kalau kita mau cari gitu. Jadi memang saat ini pemerintah mengupayakan terus melakukan edukasi atau literasi keuangan digital khususnya untuk generasi-generasi usia kerja dan di atasnya supaya menghindari kalau kalian pernah dengar itu namanya sandwich generation. Ya. Jadi generasi yang harus membiayai hidupnya, ya, tapi juga menanggung biaya hidup generasi di atasnya orang tua dan mempersiapkan biaya hidup untuk generasi setelahnya anak-anaknya. Mereka kerepotan sekali karena biayanya kan 3 untuk hidupnya dia sendiri, untuk orang yang di atasnya generasi sebelumnya dan juga generasi setelahnya. Nah itu yang mau coba dikurangi atau dipangkas oleh pemerintah ya khususnya saat ini supaya generasi yang sifatnya sandwich tadi yang punya beban ganda ke atas dan ke bawah itu mulai berkurang ya dengan caranya edukasi literasi digital begitu Alvin. Terima kasih Pak Bayu. Oke, ada lagi? Selain Alvin ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Untuk minggu lalu kan sempat ada tugas ya sama yang sebelumnya. Bagi yang belum mengumpulkan tugas ya masih ada kesempatan karena belum saya closing gitu ya. Tapi nanti mungkin ada ya pasti nilainya nggak sama dong dengan yang lain karena kan sudah lewat dari masa pengumpulan tugas gitu. Tapi tetap masih bisa. Tapi nanti kalau sudah saya closing udah nggak bisa lagi submitnya. Jadi itu tolong diperhatikan. Oke, baik Halo kalau Pak Alvin, halo Pak Bayu. ya silakan Jamie. Hai Pak, ini adalah pertemuan pertama saya di kelas ini. Kebetulan kemarin itu saya di KRS saya ada schedule di mata kuliah ini. Hanya Oke. Halo Jamie. saja dari halo. Ya, Ya, sehingga schedule saya bentrok dan intinya saya tidak bisa mengikuti kelas di manajemen. Saya dari jurusan manajemen. Nah, saya kan ini baru pertama nih Pak. Saya kurang paham masalah tugas-tugasan.
apakah Bapak bisa membantu saya untuk nanti personal mungkin ya, saya hubungin Bapak, kontak Bapak, apa yang harus saya lakukan? Oke, boleh. Sudah masuk ke UVC belum? Sudah enroll ke UVC kelas belum? Boleh, saya enroll ya Pak ya. Oke, jadi saya lebih gampang di situ aja. Sama yang lain juga sama. Kalau ada yang terlambat gitu ya, jadi silakan enroll di UVC mata kuliah kita untuk MAKK ya, 4 MAKK. Kemudian di situ setiap perkuliahan saya berikan instruksi perkuliahan apakah kita sinkronus atau asinkronus. Artinya sinkronus seperti ini ya Jimmy ya, kita ada pertemuan secara virtual. Tapi kalau asinkronus berarti kita tidak ada pertemuan virtual, tapi ada video pembelajaran digantikan itu. Kemudian tugas biasanya tetap ada, kecuali memang saya merasa kalian lagi banyak tugas, jadi saya skip dulu tugasnya. Semua ada di situ. Biasanya dalam bentuk summary. Untuk tugas sampai UTS itu terkait financial technology. Tapi setelah UTS kita mulai bermain dengan data. Karena mata kuliah ini kan financial technology dan data analytics. Jadi ada 2 sesi ya. Nah, konsepnya sama, ada sinkronus dan asinkronus, jadi nanti dikombinasikan supaya mahasiswa tidak jenuh ya dalam proses perkuliahan yang cukup panjang. Satu, terus di situ ada WA, di pertemuan 1 ada grup WA kelas kalau saya nggak salah. Kalau tidak ada nanti bisa saya add langsung atau kontak pribadi nanti kita bisa ya. Jadi informasi akan kita sampaikan juga di dalam WA perkuliahan dan juga ada di instruksi perkuliahan juga ada di UVC sehingga nanti buat mahasiswa yang ketinggalan atau misalkan ada yang izin hari ini nggak bisa ikut gitu ya, itu bisa bisa mengikuti gitu ya. Dan setiap perkuliahan nanti akan direcord dan akan dimasukkan lagi ke linknya ke situ supaya yang ketinggalan pun atau yang pas tidak masuk dia bisa mendengarkan ulang. Kira-kira begitu Jamie. Baik Pak, untuk nomornya nanti saya share nomor saya atau gimana Pak? Boleh saya tahu di chat aja ya biar gampang ya. Semuanya sih udah tahu, tapi saya buat di sini. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi dari mahasiswa lain? Sudah saya chat ya Jamie ya. Ini ada ketua kelasnya Stella juga kirim untuk chat WA grup kelas. Jadi silakan langsung join juga nggak apa-apa di situ. Terima kasih Stella buat bantuannya. Ada lagi? Yes, thank you so much. Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini sebelum saya tutup, saya informasikan khusus buat Jamie ya, karena kan ketinggalan 2 sesi berarti ya. Nah, di pertemuan 1 dan 2 itu ada rekaman perkuliahannya ya, sama video pembelajaran ini silakan boleh dilihat ulang. Di situ tinggal diklik aja langsung ngelink ke YouTube. Jadi saya tidak tempatkan di UVC, bisa langsung ngelink ke YouTube, jadi supaya mudah didengarkan ketika dia di posisi manapun ya, jadi nggak harus masuk lewat UVC-nya. Gitu. Nanti silahkan dipin di situ jadi supaya gampang. Kira-kira begitu. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terakhir saya tetap ingatkan ya, nanti untuk tugasnya akan saya close minggu ini ya. Jadi buat yang ketinggalan mungkin di hari Kamis atau Jumat maksimal gitu ya. Jadi silahkan disubmit gitu. Kemudian nanti akan saya close. Baru kita bisa masuk ke sesi yang berikutnya. Untuk yang hari ini tidak ada tugas memang, karena baru akan ada tugas di sesi yang keempat minggu depan. Karena materinya sama ya, atau materinya pengembangan untuk hari ini. Hari ini kita belajar payment gateway, minggu depan kita belajar mengenai QR atau QRIS code. Itu adalah bagian dari pembayaran digital yang ada saat ini. Karena kan kalau kita mau bayar digital bukan lagi pakai transfer sekarang, lebih mudah pakai QRIS. Nah, di situ seperti apa konteksnya, mekanismenya kita bahas di minggu depan. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk sore hari ini. Jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan. Jaga kesehatan selalu. Semoga di sesi berikutnya kita bisa ketemu kembali dan bisa bergabung kembali dengan tidak ada yang kekurangan dari kalian dan
Untuk yang belum mengumpulkan tugasnya, silakan disubmit di minggu ini, akan saya close. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah ada di perkuliahan malam hari ini. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Malam, Pak.